Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 11a. Kakang Sumali, Dimas Aji, kalian pulang dengan selamat? Syukurlah, hatiku menjadi lega dan berbahagia. Sulastri yang melihat seorang wanita muda cantik jelita menyambut kedua orang pria itu, tertegun. Ia bangkit dari duduknya, menghampiri Pak De-nya dan bertanya. Pak De, siapakah Mbak Kayu ini? Mbak Kayu. Hahaha. Inilah budemu, Lastri. Ini Winarsi, istriku. Winarsi, gadis ini adalah Sulastri, keponakanku. Ingat akan adikku Subali yang pernah kuceritakan kepadamu dan yang tinggal di Galuh? Nah, ini putrinya. Dua orang wanita itu saling pandang dan Sulastri tidak menyembunyikan keheranannya. Bude, masih begini muda dan cantik? Memang, muda dan cantik. Pak DMU ini memang seorang laki-laki yang beruntung, Lastri. Budemu muda dan cantik dan amat mencintaiku. Sulastri adalah seorang gadis yang sejak kecil memang berwatak terbuka dan jujur, sesuai dengan kegagahannya. Benarkah itu, Bude Winarsi? Winarsi mengangguk dan tersenyum lebar, lalu menoleh memandang suaminya. Benar, Sulastri. Aku amat mencinta suamiku karena dia pun amat sayang kepadaku. Dia seorang suami yang baik dan bijaksana, tiada keduanya di dunia ini dan aku amat berbahagia menjadi istrinya. Ucapan itu dikeluarkan dengan suara yang sungguh-sungguh. Sulastri menjadi terharu dan ia pun maju dan merangkul Winarsi. Bude Winarsi. Winarsi balas merangkul. Dua orang wanita cantik itu berangkulan dan saling berciuman pipi. Ki Sumali memandang dengan senyum senang. Hayo, kita masuk dan duduk di dalam agar leluasa dan enak bercakap-cakap. Mereka berempat memasuki ruangan dalam dan duduk. Sulastri duduk dekat Winarsi dan selalu menggandeng tangan budenya itu. Mereka tampak akrab sekali. Agaknya Sulastri senang dan kagum melihat budenya yang masih muda, cantik dan sikapnya halus lembut itu. Sebaliknya Winarsi juga suka dan kagum kepada keponakan suaminya yang tampak demikian lincah dan wajahnya selalu cerah dan riang gembira. Budu Winarsi ini pantas menjadi Mbak Kyuku, kata Sulastri sambil memegang tangan Winarsi dan memangku tangan itu. Berapa sih usia Bude? Winarsi tersenyum. Usiaku sudah 21 tahun. Ah, kalau begitu Bude seusiaku ketika bertemu dan menikah dengan Pak De Sumali. Sudahlah. Lastri, jangan bertanya melulu. Engkau sekarang yang harus bercerita tentang keadaan orang tuamu di Galuh. Sudah kurang lebih 15 tahun aku tidak bertemu dan tidak mendengar kabar tentang mereka. Mereka baik-baik saja, bukan? Ayah dan ibu baik-baik saja, Pak De. Mereka titip salam hormat agar kusampaikan kepada Pak De. Setahuku, adikku Subali hanya menguasai ilmu kanuragan biasa saja. Sejak muda dia malas memperdalam ilmu kanuragan, lebih menyukai ilmu sastra. Bagaimana kini engkau anaknya memiliki kesaktian yang demikian hebat? Winarsi, tadi Lastri membantu kami. Kalau tidak ada ia yang membantu, mungkin kami akan menghadapi kesukaran. Ah, Pak De ini bisa saja memuji orang. Jangan percaya, Bude Winarsi. Dia melebih-lebihkan. Winarsi tersenyum dan mengusap pipinya yang berkulit lembut halus dari gadis itu. Pak DMU tidak pernah berbohong, Lastri. Kalau dia memuji, berarti engkau memang sudah sepatutnya dipuji. Wah, Bude ini setia sekali kepada Pak De, mati-matian membela dan membenarkan. Bisa kalah aku kalau dikeroyok begini? Sulastri pura-pura cemberut. Sikapnya demikian lucu sehingga semua orang tersenyum. Hayo jangan berputar-putar, Lastri. Ceritakan bagaimana engkau dapat menjadi seorang dara yang sakti mandraguna. Bahkan engkau mampu menandingi seorang iblis betina sakti seperti Nyi Maya Dewi. Bukankah ia Nyi Maya Dewi, anak Mas Aji? Aku baru sekali itu bertemu dengannya, akan tetapi sudah lama mendengar akan namanya yang tersohor. Benar, Paman. Ia memang Nyi Maya Dewi, kata Aji. Apa? Jadi wanita itu tadi Nyi Maya Dewi datuk wanita Parahyangan itu? Sulastri tampak terheran dan tertegun. Sudahkah engkau mengenalnya, Lastri? Ianya Ki Sumali. Hanya mendengar namanya saja, Pak De. Gadis itu tampak termenung. Hayo, Lastri.
Ceritakan dari siapa engkau mempelajari semua aji kesaktianmu itu? Ki Sumali mendesak. Memang benar kata Pak De tadi bahwa ayahku hanya mengenal sedikit ilmu pencaksilat. Ayah lebih suka membaca kitab-kitab kuno bertembang ngocopat daripada berlatih silat. Ibu juga seorang wanita yang lembut keibuan seperti Bude ini. Apakah engkau mempunyai kakak atau adik, Lastri? Tanya Winarsih. Tidak, Bude. Aku anak tunggal, anak manja. Gadis itu tertawa. Melihat gerak-gerik dan ucapan gadis itu, mau tidak mau Aji tersenyum. Dia percaya bahwa gadis ini memang manja sekali, akan tetapi harus diakui bahwa Sulastri mempunyai sikap yang keras dan gagah akan tetapi jujur terbuka. Hayo lanjutkan ceritamu. Ki Sumali mendesak. Wah, Pak De Sumali ini orangnya tidak sabaran. Tentu dia pencemburu, ya, Bude? Tanya Sulastri sambil memandang kepada Winarsih. Wajah Ki Sumali menjadi kemerahan karena merasa tersindir. Akan tetapi Winarsih cepat berkata. Sama sekali tidak. Pak Demu orangnya penyabar dan penuh kepercayaan. Ceritakanlah, Sulastri, kami semua ingin sekali mendengarnya. Ketika aku berusia 8 tahun, secara kebetulan sekali aku bertemu dengan seorang kakek. Dia berkata bahwa aku berbakat baik dan berjodoh untuk menjadi muridnya. Dia meremas-remas batu sampai hancur menjadi tepung. Aku tertarik sekali dan aku merengek-rengek kepada ayah dan ibu agar diperbolehkan menjadi murid kakek itu. Ayah dan ibu akhirnya menyetujui. Ingat, aku anak manja dan kalau mereka tidak menyetujui, aku dapat menjerit-jerit menangis sampai orang-orang sedusun berdatangan karena kaget. Gadis itu tertawa dan yang mendengarkan ikut merasa geli dan tertawa. Demikianlah, selama 10 tahun aku digembleng oleh kakek itu yang menjadi guruku. Siapa nama kakek itu, Lastri? Tidak ada yang tahu siapa namanya, Pak De. Dia tidak pernah mau memperkenalkan namanya, bahkan kepada aku pun tidak. Dia hanya mengaku disebut Ki Gede Pasisiran dan berasal dari Banten. Tentu kakek yang sakti mandraguna. Kata Ki Sumali. Jadi engkau telah mewarisi aji kesaktiannya, Lastri? Sekarang ceritakan bagaimana engkau dapat tiba-tiba muncul di tepi kali Bogawanta tadi dan menolong kami? Aku memang hendak pergi ke Loano untuk mencarimu, Pak De. Ketika melihat seorang laki-laki gagah perkasa, berusia 50 tahun lebih, memegang keris berbentuk ular hitam dan sebatang suling, aku segera dapat menduga bahwa orang itu tentu Pak De Sumali seperti sudah digambarkan oleh ayah. Maka aku segera membantumu, Pak De. Dan kenapa engkau seorang gadis melakukan perjalanan seorang diri menempuh jarak sedemikian jauhnya, mencariku? Apakah engkau diutus oleh ayahmu untuk mencariku? Sulastri menggeleng kepalanya. Tidak, Pak De. Kalau begitu kenapa? Engkau bahkan tidak mengenal aku karena ketika aku berkunjung ke rumah orang tuamu engkau baru berusia 3 tahun. Apa maksudmu mencariku, Lastri? Sulastri cemberut menatap wajah Ki Sumali. Apakah aku tidak boleh mencari Pak De? Winarsih cepat merangkulnya. Tentu saja boleh dan kami merasa senang dan berbahagia sekali menerima kunjunganmu, Lastri. Akan tetapi Pak Demu dan aku juga ingin sekali mengetahui angin apa yang meniup engkau sampai ke sini, keperluan sangat penting apa yang membawamu ke rumah kami. Aku sedang kesal sekali, Bude. Kesal sekali? Kenapa, Lastri? Tanya Winarsih. Pokoknya aku sedang jengkel sekali. Gadis itu cemberut dan alisnya yang hitam melengkung indah itu dikerutkan. Ki Sumali tersenyum. Keponakannya ini kolokan dan manja sekali, akan tetapi bukan tidak menyenangkan. Lastri, katakanlah mengapa engkau kesal dan jengkel? Barangkali kami dapat membantumu melenyapkan kekesalan hatimu itu. Gadis itu menggeleng kepalanya. Tidak, Pak De. Yang membuat aku kesal merupakan urusan pribadiku yang tak dapat kukatakan kepada siapapun juga, bahkan kepada ayah juga tidak. Pendeknya, aku sedang kesal dan jengkel sekali. Karena itu, aku lalu berpamit kepada ayah dan ibu untuk pergi mengunjungi Pak De di Loano. Aku mengetahui alamat Pak De dari ayah. Ayah dan ibu seperti biasa, tidak dapat melarangku dan pergilah aku ke sini dan di tengah jalan tadi kebetulan aku melihat Pak De sedang berkelahi maka aku lalu membantu Pak De dan Bude tentu tidak marah karena aku tidak mau berterus terang tentang persoalan pribadiku itu dan mau menerima aku, bukan? Tentu saja, Lastri. Persoalan pribadi yang dirahasiakan merupakan hak seorang dan kalau engkau tidak mau menceritakan kepada orang lain, jangan ceritakan.
Kami menerimamu dengan senang hati. Lastri, engkau boleh tinggal di sini menenteramkan hatimu berapa lama pun kau inginkan. Terima kasih, Pak D dan Bude. Sekarang giliran Pak D, Bude dan juga Kakang Mas Aji bercerita. Pak D Sumali dulu mendapatkan giliran. Kata Lastri yang kini sudah tersenyum-senyum cerah lagi, sudah lupa akan kekesalan hatinya. Aih, keenakan bicara aku sampai lupa pekerjaan di dapur. Bisa hangus nanti nasi yang sedang kumasak. Kata Winarsi sambil bangkit dari tempat duduknya. Biar aku membantumu, Bude. Sulastri juga bangkit. Kalau engkau membantu, lalu bagaimana engkau dapat mendengarkan cerita Pak Demu? Tentang diriku, engkau dapat mendengar langsung dari Pak Demu juga. Nanti saja engkau membantuku kalau percakapanmu dengan Pak Demu sudah selesai, Lastri. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul selanjutnya dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video terbaru. Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 11b. Kata Winarsi yang segera pergi ke dapur. Sulastri terpaksa duduk kembali menghadapi Ki Sumali. Tentang diri kami berdua, tidak banyak yang dapat diceritakan, Lastri. Sejak dulu aku tinggal di Loano, maka ayahmu mengetahui alamatku. Aku bertemu Budemu 3 tahun yang lalu ketika aku menentang gerombolan perampok yang mengacau di Loano, juga menolong Budemu dari tangan mereka. Kami saling jatuh cinta dan karena pada waktu itu aku masih bujangan biarpun usiaku sudah 51 tahun, kami lalu menikah. Pada suatu hari, beberapa bulan yang lalu, kami kedatangan tamu. Dia adalah Aki Somat, seorang pertapa di Nusa Kambangan yang sakti. Kami kenalan lama dan kami menyambutnya dengan baik. Akan tetapi kunjungannya itu bermaksud membujuk agar aku menjadi antek Company Belanda. Tentu saja kutolak tegas dan dia pergi dengan marah-marah. Pak D maksudkan kakek yang bongkok berpunuk punggungnya, yang bertanding melawan Kakang Mas Aji tadi? Benar, dia orangnya. Tak lama kemudian, pada suatu pagi Budemu Winarsi Lenayap diculik orang. Ah! Sulastri mengerutkan alisnya dan mengepal tinju. Siapa jahanam yang berani menculiknya? Yang menculiknya ternyata kemudian adalah gerombolan Gagak Rodra, tentu saja atas perintah Aki Somat. Agaknya dia hendak menggunakan penculikan itu untuk memaksa aku mau menjadi antek Belanda. Sampai 2 hari aku mencarinya tanpa hasil. Untung sekali, di tengah perjalanan para penculik itu bertemu dengan anak Mas Aji yang berhasil menolong dan membebaskan Winarsi, membawanya pulang ke sini. Ah, kiranya Kakang Mas Aji berjasa besar bagi keluarga Pak D. Kata Sulastri sambil memandang wajah Aji. Aku ikut berterima kasih padamu, Kang Mas. Ah, Nimas Sulastri, aku hanya memenuhi kewajiban. Kita semua patut bersyukur dan berterima kasih kepada Gusti Allah. Wah, bicaramu mirip ayahku. Kata Sulastri dengan seruan heran. Lalu bagaimana, Pak D, bagaimana ceritanya sampai terjadi pertempuran tadi? Setelah Winarsi diantar pulang oleh anak Mas Aji dengan selamat, aku dapat yakin bahwa pelakunya adalah para pimpinan Gagak Rodra. Malam itu aku mengumpulkan para pemuda Loano dan merencanakan persiapan untuk bedok pagi-pagi menyerbu ke sarang Gagak Rodra bersama anak Mas Aji dan para pemuda itu. Akan tetapi malam itu kami bertiga, anak Mas Aji, Winarsi, dan aku sendiri hampir saja menjadi korban, diracuni oleh 2 orang pembantu kami sendiri. Ah! Bagaimana 2 orang pembantu sendiri hendak meracuni keluarga Pak D sendiri? Ternyata mereka itu adalah orang-orangnya antek Belanda yang sengaja diselundupkan ke sini sebagai pengungsi dan kami terima sebagai pelayan karena merasa kasihan. Sekali lagi, untung ada anak Mas Aji. Dia yang mula-mula menaruh curiga dan membiarkan ayam makan singkong rebus beracun itu sehingga ayam itu mati. 2 orang pelayan itu membuktikan kebersihan mereka dengan berani makan singkong rebus itu sehingga kami terkecoh. Akan tetapi pagi-pagi sekali tadi, 2 orang yang mengaku suami istri itu memasuki kamar anak Mas Aji dan bermaksud membunuhnya. Akan tetapi anak Mas Aji sudah curiga dan siap siaga sehingga usaha pembunuhan itu pun dapat digagalkan. Mereka melarikan diri dan ketika kami menyerbu ke sarang Gagak Rodra tadi, ternyata mereka berdua berada pula di sana. Dalam perkelahian, mereka berdua dan 2 orang pimpinan Gagak Rodra berhasil kubinasakan. Kalau begitu, Pak D dan Kakang Mas Aji bersalah besar sekali. Tiba-tiba Sulastri mencela dan mengerutkan alisnya.
Dua orang laki-laki itu tentu saja terkejut dan heran, saling pandang dan tidak mengerti mengapa gadis itu tiba-tiba menyalahkan mereka. Lastri, apa maksudmu? Engkau mengatakan kami berdua salah besar. Mengapa? Tanya Kisumali heran dan juga penasaran. Sudah jelas bahwa gerombolan Gagak Roda itu terdiri dari orang-orang jahat yang berdosa besar. Kenapa Pak D berdua tidak membasmi dan membunuh mereka semua, akan tetapi memaafkan mereka? Itu merupakan kesalahan yang besar sekali. Kisumali mengerling kepada Aji. Dia sendiri diam-diam dapat menyetujui pendapat gadis itu. Dia tidak akan menolak andai kata Aji tadi mengajak dia membasmi gerombolan itu. Buktinya 4 orang penting gerombolan itu yang bertanding dengan dia tewaskan semua. Biarlah anak Mas Aji yang menjawab pertanyaan itu, Lastri. Kisumali dan Sulastri memandang kepada Aji. Pemuda itu menghela napas panjang sebelum menjawab, menjernihkan pikirannya lalu berkata dengan tenang. Nimas Sulastri, jawaban mengapa kami memaafkan para anggota Gagak Rodra itu ada 2. Yang pertama, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah dilakukan oleh Gusti Sultan Agung, dan kedua atas pertimbangan prikemanusiaan. Coba jelaskan satu demi satu, Kakang Mas, agar hatiku tidak merasa penasaran. Gusti Sultan Agung telah mengambil kebijaksanaan terhadap semua daerah yang dulu menentang Mataram. Beliau menganggap bahwa semua daerah itu merupakan bangsa dan saudara sendiri, bukan musuh. Hanya saudara sebangsa yang sedang berselisih paham. Buktinya, ketika Mataram mengalahkan daerah-daerah yang tadinya menentang itu, Gusti Sultan tidak menghukum para bupati dan adipati yang tadinya menentang. Bahkan mereka diberi kedudukan kembali. Ingat saja, Pangeran Pekik dari Surabaya bahkan dinikahkan dengan Gusti Putri Ratu Wandansari, lalu Raden Praseno Putra Bupati Arisbaya malah diangkat menjadi Adipati Madura berjuluk Pangeran Cakraningrat. Kemudian Sunan Giri juga dimaafkan dan diangkat kembali dengan gelar Panembahan, dan masih banyak lagi. Karena itu, kalau sekarang kami memaafkan para anggota Gagak Rodra dan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertaubat dan mengubah jalan hidup mereka, hal ini adalah sesuai dengan kebijaksanaan Gusti Sultan Agung. Engkau sungguh seorang yang setia dan mencontoh kebijaksanaan Sultan Agung, Kakang Mas Aji. Lalu alasan yang kedua? Prikemanusiaan? Apa maksudmu? Nimas, jawablah dulu pertanyaanku ini. Percayakah engkau akan ucapan orang bijak zaman dahulu bahwa di dunia ini, tidak ada seorang pun manusia yang tanpa salah dan tidak berdosa? Gadis itu mengangguk. Aku percaya. Semua manusia pasti mempunyai kesalahan, setiap orang manusia pasti berdosa. Hanya Gusti Allah yang tanpa kesalahan tanpa dosa, serba sempurna. Bagus jawabanmu itu sudah menjawab pertanyaanmu tentang alasan kedua itu. Engkau, aku, dan Paman Sumali adalah manusia-manusia juga, bukan? Tentu saja. Kalau begitu, sesuai dengan kepercayaan kita tadi, kita bertiga ini pun tidak bersih dari kesalahan dan dosa. Kita bertiga ini pun hanya merupakan orang-orang yang berdosa, bukankah begitu? Gadis itu agak meragu, akan tetapi lalu mengangguk. Ya, begitulah mestinya. Nah, kalau kita sendiri ini pun adalah manusia-manusia berdosa, mengapa kita menyalahkan orang-orang lain yang kita anggap jahat? Mereka dan kita sama saja, bukan? Sama berdosanya. Hanya dosa kita itu berbeda-beda sifatnya atau kadarnya, akan tetapi tetap saja kita sama-sama orang berdosa. Jadi sudah sepatutnya lah berdasarkan persamaan dan rasa prikemanusiaan kita memaafkan kesalahan orang lain. Wah. Ucapan dan pendapatmu makin mirip ayah, Kakang Mas. Akan tetapi aku masih merasa penasaran. Mereka itu orang-orang jahat dan berbahaya. Orang yang sedang melakukan perbuatan menyimpang dari kebenaran tiada bedanya dengan orang yang sedang sakit, Nimas. Yang sakit itu batinnya, bukan badannya. Akan tetapi ingat, orang yang sakit itu dapat sembuh dan orang yang sedang sehat itu bisa saja tiba-tiba jatuh sakit. Artinya, orang yang sekarang jahat itu dapat saja bertaubat dan menjadi baik. Sebaliknya orang yang sekarang tampak baik itu bukan tidak mungkin jatuh dan melakukan perbuatan jahat. Karena itu, mencoba menyadarkan orang jahat sama dengan mencoba menyembuhkan orang sakit dan aku percaya seyakin-yakinnya, kalau Gusti Allah menghendaki, mereka yang tadinya jahat itu dapat menjadi orang-orang yang berguna dan baik. Ah, betapa sukarnya untuk dapat memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Kata gadis itu. Engkau benar, Lastri.
Memang memaafkan orang yang bersalah kepada kita itu sukar sekali. Pada saat itu muncul Winarsi. Hei, tiada habis-habisnya kalian bicara. Mari, berhenti dulu bicaranya dan kita makan. Hari sudah siang, makanan sudah kupersiapkan di meja makan ruangan dalam. Silakan. Mereka berempat lalu memasuki ruangan dalam dan makan bersama. Sulastri merasa gembira setelah mendapat kenyataan bahwa uanya ternyata adalah seorang yang ramah dan baik. Terlebih lagi senang hatinya melihat istri uanya itu ternyata seorang yang amat ramah dan lembut, bersikap demikian akrab kepadanya seolah mereka sudah lama sekali berkenalan. Akan tetapi yang paling menarik hatinya adalah Aji. Belum pernah sebelumnya dia bertemu dengan seorang pemuda yang demikian lembut, sopan, berpemandangan luas, pandai berfilsafat seperti seorang kiai, dan memiliki kesaktian yang hebat pula. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul selanjutnya dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video terbaru.